Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Aprilia Vindayani dari Program Studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran yang saya lakukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu di program studi geografi, yaitu mata kuliah manajemen bencana. Dalam video ini, saya akan menyampaikan beberapa aspek terkait dengan pembelajaran tersebut, yang meliputi aspek delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Untuk lebih mudah, saya akan membagi deskripsi tersebut menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan atau CPL, kemampuan yang diharapkan atau CPMK, materi pembelajaran, mode dan metode pembelajaran, dan yang terakhir adalah sistem penilaian. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah manajemen bencana. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang diberikan kepada mahasiswa program studi geografi semester 5 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diberikan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan kebencanaan yang meliputi konsep dasar bencana, sumber bencana, proses dan jenis bencana, baik itu bencana alam, non-alam maupun bencana sosial. Mengkaji pengurangan risiko bencana daerah yang berwawasan konservasi dan kearifan lokal, serta mengkaji kegiatan desa tangguh bencana. Menganalisis pengolahan bencana meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan dari suatu kejadian bencana. Serta yang tidak kalah penting adalah edukasi bencana pada masyarakat. Mengapa mata kuliah ini perlu bagi mahasiswa geografi? Seperti kita ketahui bersama, Indonesia adalah salah satu negara dengan berbagai macam potensi bencana, baik yang rendah, sedang, maupun tinggi. Sebagai seorang geograf, pengetahuan bencana menjadi salah satu aspek yang sangat perlu untuk dipertimbangkan dalam pemetaan, perencanaan tata ruang, hingga pendidikan. Dalam konteks inilah, mata kuliah manajemen bencana diberikan kepada mahasiswa geografi untuk dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan dalam segala aspek kehidupan, baik di dunia kerja, pendidikan, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa capaian yang perlu dimiliki oleh mahasiswa geografi setelah mengikuti mata kuliah manajemen bencana. Capaian pembelajaran mata kuliah manajemen bencana ini tentu saja disusun berdasarkan pada kompetensi lulusan yang dimiliki oleh program studi geografi yang terdiri dari 4 capaian pembelajaran lulusan seperti yang bisa dilihat di sini, yaitu CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4. Dari keempat CPL tersebut, kemudian di breakdown ke dalam beberapa capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang terdiri dari CPMK 1, 2, 3, dan 4. CPMK 1, mahasiswa menguasai konsep dasar bencana, sumber dan jenis bencana. CPMK 2, mahasiswa menguasai upaya pengurangan risiko bencana yang berwawasan konservasi dan kearifan lokal. CPMK 4, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep manajemen bencana dalam bentuk penelitian studi kasus dan project based learning. CPMK 4, berinovasi dalam pembuatan media pendidikan kebencanaan. Demikian tadi deskripsi serta capaian mata kuliah manajemen bencana yang telah ditetapkan oleh program studi geografi.
Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang penerapan aspek DIA dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran manajemen bencana. Kita mulai dari aspek delivery. Aspek delivery dalam pelaksanaan pembelajaran manajemen bencana berisi tentang materi yang akan disampaikan dan materi apa saja serta bagaimana materi tersebut disampaikan. Setidaknya ada 8 materi pokok yang akan disampaikan dalam pembelajaran ini. Kedelapan materi tersebut yaitu yang pertama, pengantar dan konsep dasar bencana serta sumber dan jenis bencana. Yang kedua, karakteristik bencana geologi di Indonesia. Yang ketiga, karakteristik bencana hidrometeorologi di Indonesia. Yang keempat, karakteristik bencana non-alam yang meliputi kegagalan teknologi dan wabah penyakit. Yang kelima, karakteristik bencana sosial di Indonesia. Keenam, mitigasi bencana. Ketujuh, manajemen bencana. Dan yang terakhir adalah pendidikan bencana berbasis komunitas. Selanjutnya, bagaimana sih pembelajaran ini akan dilaksanakan? Pembelajaran ini sejatinya dirancang untuk bisa dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan. Kesemuanya itu sudah saya dokumentasikan dalam bentuk RPS yang sudah diupload ke dalam sistem akademik terpadu yang dimiliki oleh UNES. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan student-centered learning dan project-based learning. Mengapa sih kita perlu pakai project-based learning? Hal ini didasarkan pada anjuran dari Universitas Negeri Semarang untuk menggunakan pendekatan berbasis proyek dalam setiap pembelajaran mata kuliah. Selanjutnya, pembelajaran ini akan saya laksanakan dalam 2 mode perkuliahan, yaitu mode sinkronus secara tatap muka langsung, baik daring maupun luring, dan asinkronus dengan menggunakan LMS yang dimiliki oleh UNES. Tahap selanjutnya adalah tahap interaction. Pada tahap ini dilaksanakan dengan 2 pilihan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama adalah sinkronus. Dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka, baik luring, melaksanakan perkuliahan tatap muka langsung di kelas, ataupun dengan daring, menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Untuk mode asinkronus, kami menggunakan learning management system yang dimiliki oleh UNES bernama Elena. Dalam mode asinkronus ini, mahasiswa bisa secara mandiri mengakses materi, berdiskusi, mengerjakan penugasan, mengunggah laporan proyek, mengakses referensi hingga evaluasi. Selain Elena, kami juga menggunakan aplikasi ujian yang dimiliki oleh UNES di mana mahasiswa bisa melakukan ujian secara online. Berikut adalah tampilan layar aplikasi yang dimiliki oleh UNES, yaitu Sikadu, Elena, dan aplikasi ujian. Demikian tadi deskripsi tentang proses delivery. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang proses asesmen dalam mata kuliah manajemen bencana. Proses asesmen ini diperlukan untuk mengukur ketercapaian mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah manajemen bencana. Ada 6 jenis asesmen yang dilakukan dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah aktivitas berupa partisipasi siswa di kelas. Untuk mengukurnya, kita bisa menggunakan berbagai aktivitas yang bisa kita lakukan baik di kelas maupun di LMS, seperti diskusi, partisipasi, dan keaktifan mahasiswa selama di kelas. Untuk aktivitas partisipasi ini, bobotnya sendiri adalah 20%. Komponen penilaian yang kedua adalah hasil proyek. Bisa dilaksanakan dengan melihat hasil proyek mahasiswa, baik itu selama prosesnya maupun hasil presentasinya, dengan bobot 30%. Yang ketiga adalah tugas mahasiswa. Ini bisa diberikan tugas secara langsung maupun tugas yang bisa mereka akses dan mereka upload ke Elena dengan bobot 5%. Selanjutnya kuis.
Kuis bisa dilakukan di kelas ketika pembelajaran ataupun melalui LMS dengan bobot 5%. Sedangkan komponen penilaian yang ke-5 dan ke-6 adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Biasanya dalam mata kuliah manajemen bencana ini kami bersepakat untuk memberikan tugas berupa mini project kepada mahasiswa yang akan mereka presentasikan ketika ujian akhir semester dengan bobot masing-masing 20%. Sehingga total keseluruhan rencana evaluasinya dengan 6 komponen yang saya sebutkan tadi berjumlah total 100%. Demikian tadi penjelasan mengenai 3 aspek dalam pelaksanaan perkuliahan manajemen bencana. Selanjutnya, mari kita simak bersama rekaman pelaksanaan perkuliahan manajemen bencana yang telah saya laksanakan beberapa waktu yang lalu ketika melaksanakan pertemuan ke-6 dengan materi karakteristik bencana hidrometeorologi di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita mata kuliah kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di sini. Selesai. Oke, hari ini adalah pertemuan kita minggu ke-6 ya. Minggu ke-6 kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Minggu lalu kita baca tentang apa? Ada yang masih ingat? Bencana geologi. Nah, bencana geologi. Masih ingat bencana geologi itu apa aja contohnya? Tsunami. Oke, tsunami itu turunan dari bencana geologi apa? Gempa bumi. Oke, selain gempa bumi, tsunami apa lagi? Erupsi gunung ya. Oke, bisa juga. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang jenis bencana lainnya ya. Tadi minggu lalu kita sudah belajar bahwa berdasarkan karakteristik terbentuknya ada 3 jenis bencana. Satu bencana tadi apa? Geologi. Yang kedua hidrometeorologi dan yang ketiga geologi. Nah, kita akan belajar yang kedua tadi hidrometeorologi. Hari ini kita akan belajar tentang bencana hidrometeorologi. Nah, dari kata pembentuknya aja ada hidro dan meteorologi. Hidro itu apa? Kalau meteorologi? Cuaca, ya betul. Jadi hidrometeorologi hazard atau hydrometeorological disaster itu bencana yang disebabkan oleh air dan cuaca. Seperti dijelaskan tadi bahwa bencana hidrometeorologi itu disebabkan oleh perubahan anomali cuaca dan juga air itu bersatu jadi menyebabkan bencana hidrometeorologi. Oke, sekarang kita lihat bersama-sama jenisnya bencana hidrometeorologi. Ada beberapa jenis, ada curah hujan yang ekstrim, ada angin kencang, ada puting beliung, ada banjir, longsor, kekeringan, karhutla, dan kualitas udara yang buruk. Dari semua bencana ini, sebelum kita bahas satu persatu, mana yang saudara pernah alami? Kualitas udara buruk. Kualitas udara yang buruk, mana? Siapa yang tadi bilang? Asalnya dari mana, Mbak? Tangerang Selatan. Tangsel, bener ya, Tangsel. Tidak diragukan lagi ya. Oke. Berarti kalau di sana wajib pakai masker ya? Ya, tapi saya jarang keluar sendiri. Oh, jarang keluar. Ada introvert ya. Oke, yang lain sudah pernah mengalami apa? Banjir. Banjir. Siapa yang udah pernah pengalaman banjir? Dari kemana ke mana? Oh, Jakarta. Banjir setiap tahun? Ya setiap tahun. Kadang-kadang kalau misalnya hujan begitu pasti banjir. Kalau ada banjir sudah tahu gimana ya cara evakuasi diri kalau banjir seperti apa ya. Sudah tahu juga kalau warningnya seperti apa. Sudah tertata ya di lingkungannya gitu ya. Jadi dari kecil udah sering ngalamin banjir ya. Sampai sekarang masih? Apa lebih parah apa? Sekarang enggak. Sekarang udah jarang banjir. Oh, udah jarang banjir. Mungkin sudah ada langkah-langkah preventif dari pemerintahnya ya. Yang lain ada pernah banjir juga? Sudah ada ya, semoga ada. Selain ini, ada lagi yang pernah ngalamin? Selain tadi banjir, apa namanya, curah hujan
kualitas udara buruk, ada yang lainnya? Karhutla. Karhutla ya ini. Di mana Pak karhutlanya? Pontianak. Itu karhutlanya karena apa? Alami atau buatan? Dukung dari cuaca yang panas, dari hujan, terus karena pembukaan lahan juga. Oh gitu, karena ada pembakaran pembukaan lahan ya. Untuk apa biasanya? Perkebunan, Berarti itu legal apa enggak ya? karena ada oknum yang Oh gitu ya. Oke, jadi karhutla itu bisa terjadi secara alami, bisa juga buatan. Alami karena apa? Ya, suhu udara yang terlalu tinggi, kemudian tanaman-tanaman itu kering, akhirnya memantik adanya titik api. Nah, itu bisa menyebabkan kebakaran hutan kalau tidak segera ditangani. Itu secara alami. Jadi kalau ada kasus-kasus kebakaran hutan di beberapa, misalkan di Kalimantan, di Sulawesi, itu bisa jadi alami memang karena suhu yang terlalu tinggi gitu ya. Tapi bisa juga itu karena ada oknum-oknum tertentu yang sengaja membakar hutan untuk pembukaan lahan pertanian. Oke, sekarang kita coba bahas satu persatu ya. Curah hujan ekstrim. Nah, bisa dijelaskan di sini ya, curah hujan ekstrim itu bisa dilihat dari intensitasnya, bisa juga dilihat dari jumlah hujan yang turun per milimeternya dalam satu kurun waktu. Biasanya ini disertai dengan angin kencang dan juga potensi angin puting beliung ya. Jadi curah hujan ini biasanya turun dengan tiba-tiba, kemudian durasi waktunya bisa pendek, bisa juga panjang. Nah, kalau pendek mungkin hanya bisa menyebabkan hujan dan genangan dalam skala yang kecil. Tapi kalau hujannya ekstrim disertai angin, petir dalam waktu yang kurun lama, itu bisa menyebabkan flash flood. Tahu flash flood? Banjir bandang. Nah, itu kalau curah hujannya tinggi dalam kurun waktu yang lama, misalkan dari pagi sampai malam gitu ya, itu bisa menyebabkan banjir bandang. Selanjutnya angin kencang. Nah, yang namanya angin kencang itu di sini disebutkan memiliki kecepatan lebih dari 27,8 km per jam. Angin kencang. Pernah ngalamin angin kencang nggak? Pernah ya. Kalau di Semarang kebetulan jarang mungkin yang terjadi angin kencang. Oke, sebelum kita lanjutkan di Semarang ya. Saudara kan sekarang tinggal di Semarang ya. Udah berapa tahun tinggal di Semarang? 1 tahun setengah. Oh ya, pas semester awal pandemi ya. Oke. Di Semarang, oke, dari sekian banyak bencana hidrometeorologi, mana yang pernah kalian alami di Semarang? Semarang apa? Semarang, oh banjir ya. Ya, kita bicara tentang kota Semarang, bukan hanya Gunung Pati ya. Kalau Gunung Pati kan daerah tinggi ya. Mana? Banjir, longsor, kualitas udara buruk. Oke ya, banjir, longsor dan kualitas udara buruknya. Kalau banjir biasanya terjadi di bagian mana? Semarang bagian utara ya. Kita tahu sendiri bahwa Semarang bagian utara itu mengalami yang namanya land subsidence. Jadi tanahnya turun, kemudian ada intrusi air laut dan lain sebagainya. Itu merupakan adanya land subside dan intrusi air laut itu menjadi salah satu trigger terjadinya banjir di Semarang bagian utara. Ditambah lagi kalau saudara jalan-jalan ke Semarang bagian utara atau ke daerah Demak, ke daerah Sayung sana ya, jalan-jalan ke sana ketika bulan purnama, maka banjir akan jauh lebih parah dibanding dengan hari biasa. Dan tahu kenapa? Pasang apa namanya? Pasang, iya namanya pasang yang disebabkan oleh adanya gravitasi bulan, karena waktu itu terjadi bulan purnama. Jadinya air laut akan naik pada tanggal-tanggal menuju bulan purnama. Gitu ya. Jadi banjir tadi, longsor. Nah, longsor karena tadi seperti sudah disebutkan bahwa Semarang itu bentuknya seperti mangkok.
tengahnya cekung, sekelilingnya adalah daerah perbukitan dan pegunungan, ya perbukitan ya. Itu kalau misalnya curah hujannya tinggi ditambah dengan perubahan penggunaan lahan. Saudara lihat sendiri dari jalan sini ke Sampangan, kita kan masuk ke daerah perbukitan ya. Di kanan kirinya itu sudah dibangun banyak perumahan. Ada kafe-kafe yang menawarkan view bagus pemandangan kota Semarang. Padahal seharusnya daerah ini itu tidak boleh dibangun. Kenapa? Karena berpotensi longsor. Nah itu sekali lagi ya, ketika yang namanya ekonomi itu mengalahkan ekologi. Tuh, kita kembali lagi di sini. Nah, longsor tadi ya, daerah perbukitan itu kalau curah hujannya tinggi bisa longsor. Ada lagi karhutla kalau di Semarang ada nggak ya? Nggak ada ya. Bahas tadi sedikit, banjir dapat terjadi sebagai limpahan air dari badan air seperti sungai, sejadinya dari tadi luapan, banjir bandang dan sebagainya, danau atau laut di mana air melewati atau memecah tanggul. Nah, in case of Semarang, meskipun kita sudah punya banjir kanal barat sebagai salah satu pengendali banjir yang ada di kota Semarang, tapi ternyata itu belum cukup untuk menampung air dari ketiga sungai itu, Darang, Kreo dan Kripik, ditambah lagi dengan sekarang adanya fenomena sea level rise. Jadi dalam 20 tahun terakhir ada fenomena kenaikan muka air laut. Jadi dari sini udah ketimpa air, dari utara juga jadinya combo ya. Kenapa bagian utara kota Semarang itu sekarang banyak yang mulai ditinggalkan. Oke, kalau longsor. Nah, karena longsor jadi lingkungan yang ditandai pemeringan lereng yang curam atau landai dengan sudut tertentu. Nah, biasanya ini terjadi daerah pegunungan yang punya tebing-tebing perbukitan juga ya, sama seperti yang kita punya di Semarang ini ya. Tapi ini juga bisa terjadi karena ada aktivitas geologi seperti adanya sesar dan adanya aktivitas tektonik seperti gempa bumi. Jadi bisa juga longsor itu selain karena faktor hujan, faktor cuaca ya, tapi juga bisa disebabkan oleh geologi tadi ya. Oke, selanjutnya kekeringan. Defisit curah hujan pada satu wilayah dalam periode tertentu. Nah, meskipun ini kekeringan, kayaknya cuma kekeringan, tidak ada air, tapi efek turunannya itu jauh lebih berbahaya, lebih panjang daripada bencana-bencana lainnya. Ada yang tahu efek kekeringan itu apa? Krisis pangan. Krisis pangan, betul sekali. Yang lainnya? Krisis air bersih. Kalau krisis pangan, krisis air bersih berimplikasi kepada apa? Ekonomi, kesehatan. Karena muncul berbagai macam penyakit kekeringan, bisa muncul infeksi saluran pernapasan karena udara cenderung kering, banyak debu dan lain sebagainya ya. Air tidak ada, untuk konsumsi air tidak ada, untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari juga tidak ada. Akhirnya kesehatan, ekonomi semuanya lumpuh. Jadi kekeringan itu punya efek turunan yang cukup banyak. Kalau karhutla, efek turunan dari karhutla apa? Kualitas udara buruk. Kemudian rusaknya ekosistem, betul sekali. Jadi kalau karhutla, biasanya apalagi kalau yang terbakar itu adalah hutan lindung biasanya ya, itu akan berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di sana. Dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia ada mungkin saudara sering lihat berita ya, ada hewan-hewan seperti gajah, kemudian monyet atau hewan-hewan lainnya yang kemudian mereka turun gunung. Mereka mencari tempat tinggal baru atau mencari sumber makanan baru. Selain karena mungkin pembalakan hutan atau pembakaran hutan dengan sengaja ya, pembukaan lahan, kebakaran hutan juga bisa memicu perpindahan dari hewan-hewan tersebut tadi. Kalau karhutla efeknya tadi ya, kualitas udara yang buruk sama rusaknya ekosistem. Kemudian kualitas udara yang buruk. Nah ini sedang jadi isu yang ini ya di Jakarta beberapa waktu lalu, kurang lebih mungkin bulan lalu ya. Kalau sekarang saya lihat kemarin berita sudah mulai membaik lagi.
data dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2019 terdapat 98% bencana hidrometeorologi. Wilayah yang paling banyak terjadi bencana tahun 2019 adalah Jawa Tengah. Ya. Dengan jumlah 692 kejadian. Jadi banyak sekali ya bencana-bencana ini yang terjadi di khususnya di Jawa Tengah. Karena kita kayaknya punya semua deh, longsor ada, kekeringan ada. Dan selanjutnya, nah ini kalau tadi kita bicara tentang Semarang, kita sekarang bicara tentang Indonesia. Bagaimana tren bencana hidrometeorologi dalam 10 tahun terakhir dari 2010 sampai 2019. Kita lihat trennya. Yang paling tinggi bencana apa? Banjir. Disusul oleh apa yang kedua? Longsor ya. Lalu angin puting beliung, ada kekeringan dan karhutla. Nah, karhutla sama kekeringan lebih tinggi mana? Karhutla kayaknya ya. Nah, yang kekeringan meskipun tidak begitu banyak, tapi kayak tadi bencana turunannya itu juga banyak gitu ya. Oke, berdasarkan mekanisme bentuknya bencana dibedakan menjadi 3. Nah, kecuali teknologi. Oke. Yang selanjutnya true. Oke. False. Yakin? Sebutkan salah satu bencana hidrometeorologi yang saudara tahu apa aja? Banjir, kekeringan, tanah longsor, cuaca ekstrim. Oke. Nah, urutkan dari yang paling sering terjadi di Indonesia. Puting beliung, kekeringan, mana yang tinggi? Saya sudah menyiapkan beberapa materi yang di arena. Jadi silakan bisa saudara buka. Ada penugasan juga yang harus saudara lakukan di sana. Mini project yang nanti silakan bisa didiskusikan bersama teman-teman yang lain. Jika tidak ada pertanyaan, sampai di sini saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan saya tentang pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Bencana. Semoga bisa memberikan gambaran jelas tentang aspek delivery, interaction, dan assessment yang dirancang dalam mata kuliah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.